ketemu seniman, budayawan, produser jaket. Sebenarnya Pak Jokowi pernah dibuatin juga. Ini jaketnya keren banget. Akhirnya saya ketemu orang yang saya impikan. Dulu jaketnya Pak Jokowi beli di mana? Oh, ternyata produsernya ada di sini. Dua, tentu saja senang ketemu dengan para seniman budayawan Jabar. Banyak memberikan masukan ke saya tentang apa itu strategi kebudayaan, apa pentingnya kebudayaan, dan tentu saja bagaimana agar itu bisa berjalan. Nah, saya mendengarkan kawan-kawan, para seniman budayawan ini, bantu dong saya untuk membuat strategi kebudayaan agar kita sebagai bangsa itu betul-betul punya kepribadian dalam kebudayaan itu. Dan ternyata idenya canggih-canggih. Nasib senimannya dipikirkan. Yang kedua, budaya kita jangan sampai tergantikan, bahkan bisa dikembangkan. Jadi saya minta tolong agar ada follow up dan mereka akan menyiapkan timnya untuk berkumpul dan membuat sesuatu. Nah, saya akan menunggu itu. Itu kira-kira. Dan itu ada dapat pesan khusus nggak Pak? Kenapa? Dapat pesan khusus yang lain nggak Pak? Mungkin selain hal-hal itu Pak? Oh ya, tentu saja rasanya kalau dalam sikap-sikap politik ada kliknya gitu. Ya. Pak, gimana menurut Bapak tentang pada bulan Agustus kemarin Saung Angklung Ujo yang berhasil memecahkan Guinness World Record bisa memainkan angklung sebanyak 15.110 orang? Kalau orang Indonesia begitu mendengar Saung Ujo, itulah the best one. Karena orang akan exciting betul ketika kemudian datang ke sana. Saya orang nggak bisa main angklung. Saya pernah ke sana diajak memainkan, langsung aku bisa. Itu sesuatu beliau ini. Dan saya dapat ini termasuk sama jaketnya sama bajunya itu. Kampret ya. Dan itulah yang mestinya ditularkan kepada orang lain. Ini ada alat musik tradisional, cara memainkan gampang, bahkan kamu hanya cukup datang saja, datang ke sini. Kemarin saya dikasih tahu sama sahabat saya, Budi Dalton, bahwa akan ada tamu. Sebagai tuan rumah kan harus terbuka buat siapa yang datang. Dan saya juga nyempetin, sebenarnya waktu saya juga ada, tapi saya nyempetin. Dan ternyata Mas Ganjar tuh ngobrolnya lebih ngobrol umum ya, artinya ngobrol soal di Jawa Barat kayak apa, kebudayaan kayak apa. Karena teman-teman musisi kan lebih bicara banyak soal seni juga. Jadi memang hampir tidak ada pembicaraan politik. Jadi kita di sini hanya berusaha menjadi tuan rumah yang ramah bagi tamu dan poin-poin penting lainnya. Karena memang yang kita harapin itu kan, kita harapin satu saat kita dapat pemimpin yang peduli pada kebudayaan Indonesia secara umum, bukan hanya kesenian tetapi budaya secara universal gitu. Dan mudah-mudahan beliau bisa menangkap ini. Itu aja sih harapan. Terima kasih. Ya, siap. Ya, tentunya seperti biasa kita kan ingin berbagi pikiran, lalu poinnya mengenai strategi kebudayaan, lalu cita-cita besar yang berkaitan dengan seni dan budaya di Indonesia. Jadi poinnya sebetulnya kita menggantungkan harapan ya, apa yang kurang lebih sekarang sudah dilakukan berkaitan dengan kebudayaan, lalu kedepannya kurang lebih akan seperti apa. Tapi ini bukan artinya sebuah permintaan, tidak, ini hanya brainstorming, poinnya silaturahmi. Juga lebih dalamnya lagi ya ada hal-hal yang memang di lapangan kadang-kadang tidak tersampaikan kepada para tokoh-tokoh siapapun itu yang mungkin bisa dicarikan solusinya. Harapan lain yang bisa disampaikan ke Pak Ganjar apa nih untuk kebudayaan? Ya, harapannya sebetulnya tidak banyak, tapi besar. Harapannya tidak banyak tapi besar adalah kalau beliau mendapatkan amanah untuk memimpin Indonesia, ya kami menginginkan sebetulnya adanya Kementerian Kebudayaan agar bisa lebih mandiri dan lebih tajam lagi ke bawah, menyasar apa yang memang dibutuhkan untuk kita reinstall gitu, diinstal ulang mengenai pemahaman kebudayaan di seluruh wilayah di Indonesia.